Hummingbird akan memanjakan matamu dengan warna yang cerah. Mereka juga memiliki kemampuan terbang yang sangat bagus terlepas dari tubuh kecil mereka. Tahukah kamu bahwa burung terkecil di dunia adalah salah satu jenis hummingbird? Benar, bee hummingbird adalah jenis burung yang terkecil di dunia. Mereka bisa kamu temukan di Kuba. Bee hummingbird disebut juga sebagai Zunzunchito atau Helena hummingbird. Tertarik mengenal lebih jauh burung terkecil di dunia ini? Sebelum lanjut penjelasannya, sebaiknya siapin kopi, goreng pisang dan rokoknya. Panjangnya sekitar 5,7 cm dan beratnya hanya sekitar 2 gram. Sangat cocok dengan gelarnya sebagai burung terkecil di dunia. Karena ukuran mereka yang kecil, sarang mereka juga berukuran mini. Ukuran sarangnya hanya sekitar seperempat, bahkan telurnya seukuran biji kopi. Sangat disayangkan bahwa burung terkecil di dunia ini juga termasuk dalam satu hewan yang keberadaannya terancam. Ini dikarenakan bee hummingbird kehilangan habitatnya yang diubah menjadi lahan pertanian, peternakan. Hal itu tidak cocok untuk bee hummingbird. Sangat disayangkan bahwa jenis hummingbird satu ini hanya ada di Kuba, termasuk di pulau utama Kuba dan Isla de la Juventud. Mereka hidup di hutan hujan tropis, hutan kering dan tepi hutan dengan semak. Kamu juga bisa menemukan mereka di lembah pegunungan, rawa dan kebun pedesaan. Jangan berharap untuk melihatnya secara langsung jika tidak datang ke Kuba. Bee hummingbird tidak berimigrasi karena iklim yang dihuninya. Walaupun mereka berpindah tempat, tapi tetap dalam jarak yang tidak begitu jauh. Ini disebabkan oleh ketersediaan nektar yang kualitasnya tinggi dari bunga selama musim berbeda dalam setahun. Sayap bee hummingbird bisa mengepak sekitar 80 kali per detik saat mereka terbang. Dan akan meningkat hingga 200 kali per detik bagi bee hummingbird jantan selama masa pengejaran kekasih. Menarik bukan? Mereka adalah penerbang cepat. Kepakan sayap mereka yang cepat membuat bee hummingbird bisa mencapai kecepatan 25 hingga 30 mil per jam. Bukan hanya itu, mereka bisa terbang mundur, naik, turun dan bahkan terbalik. Tertarik melihat mereka terbang secara langsung? Jika kamu berkesempatan untuk mendengar mereka bernyanyi di alam liar, mungkin kamu akan mendengar nyanyian sederhana bernada tinggi. Nyanyian itu akan terdiri dari satu nada yang diulang. Kamu akan mendengar mereka berkicau dan mencicit. Tahukah kamu bahwa bee hummingbird juga memiliki gaya pacaran mereka sendiri? Para jantan akan membentuk kelompok menyanyi. Untuk mengesankan para betina, mereka akan melakukan atraksi penerbangan dan bahkan memamerkan bulu mereka yang berwarna-warni. Mereka aktif di siang hari dan sangat agresif jika ada yang mengganggu wilayah makan mereka. Mereka memakan nektar. Nektar kesukaan mereka adalah Solandra grandiflora. Merupakan tanaman merambat dengan bunga yang indah, atau kamu mungkin mengenalnya dengan nama cangkir mas. Menariknya, karena ukuran tubuh mereka, bee hummingbird memiliki sistem metabolisme tertinggi. Setiap harinya, mereka akan membakar sekitar 10 kali energi pelari maraton. Mereka juga memiliki detak jantung tercepat kedua di antara para hewan. Bee hummingbird bisa mencapai 1260 detak per menit. Mereka juga bernapas 250 hingga 400 napas per menit.
Burung Marvelous Spatuletail merupakan salah satu burung menarik yang tinggal di kawasan pegunungan Andes. Marvelous Spatuletail atau yang memiliki nama ilmiah Lodigesia mirabilis ini masuk dalam keluarga Trochilidae dan genus Lodigesia, sama seperti burung hummingbird lainnya. Burung ini memiliki bentuk fisik yang sangat eksotis dan pastinya menarik siapa saja yang melihat burung ini. Burung Marvelous Spatuletail merupakan salah satu burung unik yang hanya dapat ditemui di negara Peru sebelah utara, tepatnya pada daerah Rio Utcubamba. Pada area tersebut merupakan dataran tinggi, yang masih berada pada area daratan Amazon di Peru. Sementara burung ini pertama kali ditemukan oleh kolektor Andrew Matthews pada tahun 1835, serta diidentifikasi sebagai salah satu jenis hummingbird. Marvelous Spatuletail merupakan jenis burung kecil dan eksotis, karena memiliki ukuran panjang yang hanya mencapai 15 cm saja. Namun burung ini termasuk jenis hummingbird yang memiliki ukuran medium, serta ukuran betinanya lebih kecil dibandingkan pejantannya. Bentuk fisik burung ini juga sangat menarik, karena memiliki buntut unik yang bentuknya mirip dengan spatula. Sehingga burung ini dijuluki dengan Marvelous Spatuletail, serta memiliki berbagai macam warna yang terdiri dari hijau, biru, putih dan hitam yang begitu mengagumkan. Makanan utama dari burung Marvelous Spatuletail ini berupa nektar yang sama seperti kebanyakan burung-burung hummingbird lainnya, karena ia memiliki paruh yang panjang. Selain itu, burung ini juga banyak menghabiskan waktunya di atas pohon untuk mencari makanan dari bunga-bunga, terutama bunga lili merah. Marvelous Spatuletail termasuk jenis burung cantik yang terkenal akan buntutnya yang berbentuk seperti spatula. Biasanya buntut burung ini digunakan sebagai alat penarik perhatian betinanya ketika masa kawin tiba. Hal tersebut disebabkan burung ini termasuk seksual dimorfis, yang mana karakteristik fisik antara betina dan pejantannya berbeda. Burung Marvelous Spatuletail termasuk jenis hewan langka yang hanya menghuni wilayah kecil di utara Peru. Bahkan, burung ini masuk dalam kategori endangered menurut IUCN Red List, karena populasinya yang semakin berkurang dari tahun ke tahunnya. Berkurangnya populasi burung ini disebabkan semakin berkurangnya habitatnya, serta maraknya deforestasi. Namun sudah terdapat berbagai penangkaran dan rehabilitasi untuk meningkatkan populasi burung cantik ini, terutama pada area Pomachocas. Coquette berumbai adalah burung kolibri kecil berwarna cerah yang ditemukan di habitat tropis Amerika Selatan. Burung menggemaskan ini jinak dan mudah didekati, tetapi mereka relatif menyendiri dan menyendiri. Anda dapat menemukannya melayang di samping bunga, menghisap nektar. Coquette berumbai tinggal di 6 negara di Amerika Selatan Timur Laut, Brazil, Guyana Perancis, Guyana, Suriname, Trinidad, dan Venezuela. Mereka hidup di beberapa habitat, antara lain daerah terbuka, tepi hutan lembab, kebun, semak belukar, perkebunan, dan sabana. Coquette berumbai adalah burung kolibri kecil yang berukuran panjang 2,6 inci dan berat 0,081 ons. Ia memiliki paruh pendek berwarna merah berujung hitam, jambul kepala berwarna coklat kemerahan, punggung berwarna hijau tembaga, dan pita pantat berwarna putih. Ia juga memiliki bulu berwarna jingga dengan bintik-bintik hitam menonjol dari lehernya, dahi berwarna hijau, dan bagian bawah. Dan ekornya berwarna coklat kemerahan keemasan. Betina terlihat serupa, hanya saja mereka tidak memiliki jambul, bulu, dan pantat berwarna putih. Yang belum dewasa menyerupai betina, tetapi tenggorokannya berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Coquette berumbai hanya mengeluarkan suara pelan saat mereka makan dan sangat jinak serta mudah didekati.
Saat terbang, sayapnya sangat cepat hingga mengeluarkan suara mendengung. Saat mereka melayang di dekat bunga, kepakan sayap mereka lebih lambat dan lebih hati-hati. Spesies ini bersifat soliter dan tidak bermigrasi atau membentuk ikatan berpasangan dengan burung lain. Betina memilih sarang di dekat sumber nektar. Dia membangun struktur kecil berbentuk cangkir menggunakan ranting dan bahan tanaman dan meletakkannya di dahan pohon yang terletak di tumbuh-tumbuhan sekitar 6 kaki di atas tanah. Mereka terutama memakan nektar. Tapi genit adalah pemakan oportunistik dan akan memakan banyak tanaman berbunga dan invertebrata kecil. Mereka berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, meminum nektar, sering disalahartikan sebagai lebah karena ukurannya yang kecil dan kemampuan terbangnya yang melayang. Mereka menggunakan kepakan sayap yang cepat untuk menenangkan diri dan dapat bergerak ke segala arah, secara efisien memakan pilihan bunga mereka. Karena ukurannya yang sangat kecil, genit berumbai rentan terhadap banyak hewan. Predatornya antara lain kelelawar, kadal, ular, burung gagak, dan burung pemangsa lainnya. Mereka mengeluarkan seruan peringatan bernada tinggi ketika terancam dan melanjutkan dengan serangan menyelam. Burung kolibri berukuran besar juga dapat menyerang genit tersebut karena sumber makanannya. Jika ini terjadi, genit berumbai akan meninggalkan area tersebut. Musim kawin tergantung lokasi. Di Trinidad, ini dimulai pada bulan Januari dan berlangsung hingga April. Tapi itu berlangsung dari bulan Desember sampai Maret di Guyana. Betina hampir selalu bertelur dua putih dan mengeraminya selama 2 minggu. Betina melakukan inkubasi dan memberi makan, peran induk jantan tidak diketahui dengan baik. Dia memberi makan anak-anaknya dengan memuntahkan makanan dan menggunakan paruhnya yang panjang untuk menekannya ke dalam perut anaknya. Anak-anaknya menjadi dewasa di sarang kira-kira 20 hari setelah menetas, tetapi induknya memberi makan mereka selama 18 hingga 25 hari berikutnya. Ketika mereka sudah bisa terbang, mereka mengikutinya ke tempat mencari makan, sehingga dia bisa menunjukkan kepada mereka cara merawat diri mereka sendiri. Kita tidak mengetahui umur pastinya, namun sebagian besar burung kolibri rata-rata hidup 3 hingga 5 tahun.